Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Anak-anak semuanya, semoga anak-anak semuanya sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar matematika. Baik, kita akan belajar matematika, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pecahan aljabar. Tapi sebelumnya anak-anak semuanya jangan takut dulu ya. Pecahan aljabar insya Allah bisa kita atasi, tapi harus mengingat lagi materi-materi yang sebelumnya. Terutama kalau kita pecahan aljabar itu kalau menjumlahkan beda penyebut itu harus menyamakan penyebutnya. Nah, itu pakai KPK FPB. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari dulu pakai KPK dan FPB. Sudah siap? Sudah siap semua? Oke, kita akan pelajari KPK FPB dalam bentuk aljabar. Oke, ayo. Nah, oke ya. Ini kita mulai. Yang perlu diingat dari KPK dan FPB itu adalah aturan mainnya. Aturan main dari KPK FPB perlu diingat. Nah, di sini ya. Nih, KPK itu peraturannya adalah kalikan semua faktor. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat terbesar. Sedangkan FPB tulis faktor yang sama, jika pangkat berbeda, pilih pangkat terkecil. Kalau untuk mengingat lagi, Ustaz akan berikan satu contoh. Misalnya KPK antara antara 21 dan 18. Misalnya begini ya, 21 dan 18. KPK-nya bagaimana? Nah, yang paling penting itu KPK untuk pecahan. KPK itu bagaimana? Nah, caranya adalah kita yang pertama penyelesaiannya. Yang pertama, tuliskan faktornya dulu. 21 itu kalau dibuat pohon faktor itu 21 jadinya bagi 3 itu 7, bagi 7 itu 1. Artinya berarti 21 kalau dijadiin pemfaktoran jadi 3 kali 7. Oke, sekarang kalau 18 dijadiin pohon faktor bagi 2 itu 9, bagi 3 itu 3, bagi 3 itu 1. Jadinya berapa? 18 itu adalah berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Oke, berarti kita dapat menuliskan bahwa misalnya ada 18, berarti 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan 21 itu adalah 3 kali 7. Nah ini udah ketemu kan? Melalui pohon faktor kita sudah ketemu perkalian faktor prima. Next, apa yang kita lakukan? Kembali lagi kita pelajari, kita ingat-ingat peraturannya KPK. KPK itu adalah kalikan semua faktor. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat terbesar. Nah, di sini ada faktornya, tulis semuanya. Berarti untuk KPK itu KPK-nya berarti tulis semuanya. Faktornya ada 2, 3, dan 7. 2 kemudian kali 3 kali 7. Nah, masalahnya 3 ini pangkatnya berapa? Ada pangkat 2, ada pangkat 1. Nah, yang ini nih.
3, ini ada 2. Nah, ada pangkat 2, ada pangkat 1. Nah, sehingga kita pakai yang pangkat berapa? Pangkat 2. Jadinya KPK dari 18 dan 21 adalah 2 kali 2 pangkat 3 pangkat 2 kali 7, yaitu berarti sama dengan 2 kali 9 18 kali 7, yaitu 1 2 6. Nah, itu 126. Itu KPK nya 18 dan 21. Next, bagaimana jika kita terapkan dengan aljabar? Jadi aljabar itu misalnya KPK antara, oke, kita bikin lembaran baru saja. Jadi Ustadz ganti bilangan aja ya. Jadi ganti bilangan, misalnya ada bentuk aljabar seperti ini. KPK A kali B pangkat 2 dan B kali C. Nah, atau biasanya AB kuadrat dan BC. Nah, begini ya. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Lihat ini ya. Ini bentuknya sebenarnya sama, angkanya sama dengan perkalian faktor ini, tapi Ustadz ganti dengan huruf. Jadi ini menunjukkan A, B, C itu ada menunjukkan bilangan. Pangkatnya ini adalah pangkatnya, sehingga AB itu kita maknai sebagai apa? AB itu adalah, kalau kita buat AB kuadrat ini sebagai perkalian bilangan primanya, berarti AB kuadrat itu sama saja dengan A kali B pangkat 2. Sedangkan BC itu sama aja, artinya B kali C. Sehingga ini sama seperti ini. Nah, untuk KPK-nya, tulis semua faktor primanya. Nah, berarti tulis semua variabelnya. Ada A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, pilih pangkat terbesar jika sama. B itu punya pangkat 2, pangkat 1, berarti di sini pangkat 2. Nah, itu KPK. Oke, next ke contoh berikutnya. Oke, nah ini misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ada 12 PQ dan 8 PQ kuadrat. 12 PQ itu kalau difaktorkan, nah 12 itu kalau difaktorkan jadinya gini. Nah, berarti 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sedangkan PQ itu P kali Q. Nah, ini kalau difaktor primakan jadinya seperti ini ya, yang ini ya. Jadi cara mendapatkan 2 pangkat 2 kali 3 pakai pohon faktor. Sedangkan 8 PQ kuadrat menjadi 8 itu jadi 2 pangkat 3 P sama Q kuadrat. Perhatikan, ini sama-sama punya P, sama-sama punya Q. Tulis semua faktornya. Nah, di sini ada 2, ada 3. Kalau di sini ada pangkat 2, ada pangkat 3, maka yang dipakai pangkat 3. Sehingga di sini 2 pangkat 3 kali 3 kali P. Nah, di sini Q ada pangkat 2, ada pangkat 1. Maka kita pilih pangkat 2 Q-nya. Yang paling besar pangkatnya. Nah, pangkat 2. Sehingga ini Q pangkat 2. So, untuk KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 kali P kali Q pangkat 2. Jadinya hasilnya 2 pangkat 3 8 kali 3 24 P Q kuadrat. Selesai. Itu caranya menentukan KPK. Ini sangat penting. Kalau untuk FPP bagaimana? Ingat aturannya. FPP itu tulis yang sama saja. Oke, saya
buletin untuk yang sama ya. Yang sama itu di sini ada 2 ya, yang sama ini 2 ini, terus ada P, ada Q. Nah, ini faktor yang sama, 3 nggak ada yang sama. Maka untuk yang FPP kita pilih pangkat yang kecil. Di sini 2 pangkat 2, P pangkat 1 dan Q pangkat 1, hasilnya 4 PQ. Begitu caranya. Begitu juga untuk 45X kuadrat Y dengan 50X pangkat Y pangkat 4 Y pangkat 3. Ini sama, kalian cari memakai pembagian faktor. Begitu untuk KPK dan FPP, bisa mengerjakan untuk latihannya. Nah, kalau untuk latihannya, nah ini latihannya, Ustadz contohkan satu aja. Misalnya Ustadznya, ya ini Ustadz contohkan satu aja. 15 AB dan 20 AB. Gampang banget. Ini AB sudah sama, berarti KPK-nya itu 15 kita faktorkan. 15 itu adalah kalau 3 kali 5 kali A kali B. 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali A kali B. Nah, untuk KPK berarti apa? Tulis semua faktornya. Berarti KPK itu tulis semua faktornya. Oke, 2 kali 5 kali 3 kali 5 kali A kali B. Nah, kemudian 2 ini pangkatnya 2, 3 pangkatnya 1, 5 pangkatnya 1, sehingga 2 pangkat 2 4 kali 3 itu 12, 12 kali 5 itu 60 AB. Jadi KPK nya adalah 60 AB. Bagaimana FPP nya? FPP cari yang sama. Yang sama mana yang sama? Yang sama ini. Yang sama. Oke, yang sama. Yang sama ini 5. Ini A. Ini B. Berarti apa? Ini 3 sama 2 beda. Berarti 5A dan 5AB. Nah, ini FPP-nya 5AB, KPK-nya 60AB. Begitu. Terima kasih. Untuk KPK dan FPP cukup segitu. Kita lanjut untuk pecahan. Tonton video berikutnya. Terima kasih.